Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Entrepreneurship 1 dengan saya, Lalu Wirajayadi. Baik, jangan lupa salam cerdas, berintegritas, dan tetap waras. Baik, jadi di pertemuan kita minggu lalu kita sudah bahas tentang apa sih itu entrepreneur dan entrepreneurship, kemudian seperti apa sih ciri-ciri seorang entrepreneur, kemudian langkah kita apa sih, langkah awal kita gitu untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, di pertemuan kita minggu ini kita akan diskusikan tentang fungsi dan prinsip seorang entrepreneur dan entrepreneurship gitu ya. Nah, untuk materi diskusi kita pada pertemuan kali ini semuanya sudah ada di sini gitu ya. Secara teoritis ada di sini gitu ya. Kalian bisa baca ya di referensi manapun terkait dengan fungsi dan prinsip kewirausahaan atau entrepreneurship itu gitu ya. Tapi di sini bagaimana teori-teori ini gitu ya diimplementasikan dalam kehidupan nyata gitu. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saya selalu support dan bangga dan senang dengan mahasiswa muda walaupun masih berstatus mahasiswa, tapi mereka sudah punya usaha atau mencoba suatu usaha gitu ya. Nah, di minggu ini gitu ya, saya langsung hadirkan seorang mahasiswa Universitas Teknologi Mataram gitu, yang mana mereka juga punya usaha ya, sampai sekarang masih berjalan. Seperti apa mereka menerapkan, mengimplementasikan teori-teori yang mereka dapat di mata kuliah Entrepreneurship 1 gitu ya. Baik, ini dia mahasiswa Universitas Teknologi Mataram yang mempunyai usaha atau yang sedang merintis usahanya. Baik, mungkin bisa langsung dulu ya perkenalkan nama, kemudian sekarang baru semester berapa begitu ya, baru supaya jelas ini udah semester gini tapi sudah punya usaha gitu kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Rosalinda, semester 5. Biasanya dipanggil apa ini? Kak apa? Kak Rosi? Bisa Kak Rosi atau Kak Oci aja. Kak Oci gitu ya. Nah, atau biar enak saya panggil gitu ya. Nah, untuk Kak Oci dia ke jenis usahanya itu dalam bentuk produk gitu ya. Tadi produknya apa gitu ya. Nanti kita coba tahu lebih detailnya seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya, baik, perkenalkan nama saya Abdullah Hamid Zamzami. Saya saat ini semester 5 dan bisa dipanggil Zam. Zam. Jadi Kak Zam ya? Iya, Kak Zam. Kalau Zam ini jenis usahanya? Jasa gitu ya? Oke. Jadi tepat gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang jenis usaha produk dan ada yang jenis usaha jasa gitu ya. Baik, Kak Oci dan Kak Zam ya gitu ya. Jadi saya ini untuk materi fungsi dan prinsip seorang entrepreneur dan entrepreneurship itu adalah berkaitan dengan motivasi kewirausahaan ya. Itu sub pokoknya itu berkaitan dengan motivasi kewirausahaan. Nah, di sini saya pribadi dan adik-adik yang khususnya semester 1 sekarang yang menempuh mata kuliah Entrepreneurship 1 ini ingin dapat motivasi dari Kak Oci dan Kak Zam gitu ya. Baru semester 5 gitu ya, sudah punya usaha gitu, mau mencoba merintis usaha gitu ya, padahal statusnya masih mahasiswa gitu ya. Yang pertama, di pikirannya apa dulu gitu, sehingga saya membuka usaha ini gitu. Untuk saya Pak pribadi, sebelumnya saya sebelum membuka usaha ini kan di lingkungan saya belum terlalu banyak untuk membuka usahanya seperti ini. Tapi yang saya lihat peluang usaha untuk saya membuka usaha ini besar. Jadi saya mencoba untuk mengembangkan usaha yang saya jalankan saat ini. Sebenarnya untuk produk saya ini Pak sederhana aja, tapi untuk kita mencoba untuk membuka usaha. Iya, nama produknya apa kan? Nama produk itu bisa dikenal sambal gero atau sambal cengkeh, bisa juga. Ada juga banyak varian rasa juga dari produk yang saya jalankan Pak. Biasanya kan banyak kita temuin produk yang kayak gini, tapi mungkin orang tidak pernah berpikir untuk membuka usaha seperti ini. Itu jadi ya awalnya gitu muncul ide untuk buat ya Pak.
usaha ini gitu buat ya. ide usaha seperti ini. Iya benar gitu ya. Jadi idenya itu muncul dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Iya, Muncul dari Pak. lingkungan sekitar Ya. gitu ya. Akhirnya udah orang-orang hanya bisa hanya bisa buat gitu ya, tapi belum bisa memasarkan, bisa jadi gitu ya. Akhirnya muncul ide itu untuk buat usaha ini. Bagus gitu ya. Kalau Kazam gimana? Baik, sebelumnya saya membuat usaha jasa di bidang desain ya. Iya. Jadi bagaimana kebetulan saya kan kuliah di Universitas Teknologi Mataram. Iya. Ya tentunya terkait desain itu tidak asing ya bagi kita. Jadi bagaimana saya mengimplementasikan secara langsung apa yang saya dapat di kampus. Iya. Nah jadi saya membuka usaha jasa desain. Nah di sini kenapa saya terpikir untuk membuka jasa desain? Karena saya terlintas dalam benak saya dalam kemajuan teknologi saat ini banyak kemudahan. Jadi orang itu tidak mau dipersulit gitu, atau mau instan gitu. Salah satu contohnya dalam melamar pekerjaan kita CV ya. Saya menerima jasa desain CV. Bisa dilihat centraldesign.id gitu kan. Dan sekarang sudah 43.000 followers ya. Bisa dilihat. Dan selain itu karena saat ini perusahaan untuk menindaklanjuti lamaran itu harus dilihat kan bagaimana CV-nya. Kalau menarik ya ditindaklanjuti. Nanti kalau CV-nya tidak menarik kan tidak mungkin sedikit peluang untuk ditindaklanjuti. Nah selanjutnya di jasa ini saya membuka jasa vektor. Biasanya anak zaman now sekarang ini kan bagaimana memberikan hadiah kepada orang misalnya kekasihnya gitu kan, seperti vektor ini kan buat ulang tahun atau wisuda kan pacarnya kayak gitu. Nah, Itu itulah salah satu alasan Di awalnya di awalnya muncul mengapa usaha ini. membuat usaha ini. Oke, baik. Jadi itu dia tadi memang munculnya ide itu berani memutuskan gitu ya, menentukan usaha ini yang akan saya rasain itu sudah salah satu fungsi dari seorang entrepreneur itu, yaitu membuat suatu keputusan gitu ya untuk mengambil usaha itu, baik itu dalam bentuk produk maupun jasa gitu ya. Nah, itu salah satu fungsinya. Kemudian yang kedua juga selain dia mampu membuat suatu keputusan gitu ya, usaha apa yang akan dia usahakan gitu kan, dia juga harus tahu tentunya harus risikonya seperti apa gitu kan. Nah sekarang kan kebanyakan dari mahasiswa kita juga gitu ya, siapa tahu ada yang ingin usaha juga atau siapalah gitu, selalu juga mempertimbangkan risikonya gitu ya. Tentu dalam usahanya Koci juga pasti risikonya luar biasa seperti yang disampaikan tadi kan, semua orang bisa buat gitu. Lalu kenapa gitu harus ini usaha ini gitu? Gimana Koci? Iya, kenapa harus usaha ini? Tadi kan sudah tahu, semua orang juga sudah bisa buat gitu. Risikonya pasti besar untuk diterima di masyarakat itu kan sangat, kalau kita berpikir ini ya rasionalnya berpikir, wah ini kayaknya susah ini untuk diterima di masyarakat kalau semua orang bisa gitu. Lalu kenapa ya Kak Oci mau memutuskan untuk usaha ini gitu? Terkait resikonya sih Pak, kalau untuk misalnya kalau kita memasarkan sebuah produk ini belum tentu juga diterima sama semua masyarakat sekitar atau lingkungan juga belum tentu, tapi saya kan di sini pernah belajar tentang entrepreneur atau entrepreneurship. Nah di sana bisa kita terapkan tentang entrepreneur di dalam sebuah memasarkan produk ini. Jadi terkait dengan risikonya, iya setiap usaha gitu ya, usaha apapun itu gitu ya, memang selalu ada risiko gitu ya. Tapi kadang orang kan susah untuk, wah ini risikonya ini, akhirnya itu yang membuat terhambat ya untuk melangkah gitu ya, punya orientasi ke depan itu akhirnya udah berani dia gitu kan, karena risikonya itu. Gimana Kak Zam terkait dengan usahanya? Terkait dengan resiko ya jelas pasti ada, semua apapun itu pasti ada resiko kan, apapun yang menjadi sesuatu yang diusahakan diusahakan pasti ada resiko, termasuk saya di bidang jasa ini. Kenapa resikonya seperti apa saja? Salah satu contohnya mungkin semua orang bisa ya, melakukan apa yang saya lakukan. Namun di sisi lain kita kan entrepreneur. Selain entrepreneur dalam usaha saya di bidang jasa ini masuk ke teknopreneur, Pak. Masuk ke teknopreneur. Jadi bagaimana kita harus ya kreatif dan inovatif. Ya itu harus kita tanamkan. Jadi mungkin orang bisa
meniru apa yang kita usaha bisa meniru usaha kita. Namun harus kita buat sesuatu hal yang baru atau inovatif. Jadi menjadi pembeda antara usaha kita dengan orang lain. Walaupun sebenarnya di bidang sama, namun kita membuat sesuatu yang beda, yang lebih menonjolkan daripada usaha lain. Oke, bagus ya. Jadi itu ya. Kata kuncinya juga saya ambil tadi, kreatif dan inovatif gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, nah terkait dengan kreatif dan inovatif ini, di usahanya ini pasti ada kalau sudah berani seperti ini gitu ya, ada kreativitas ya dari diri Kak Oci dan Kak Zam gitu ya, yang sehingga bisa muncullah usaha yang seperti ini gitu ya. Seperti apa kreativitas dan inovasi yang diterapkan atau dalam usahanya ini gitu loh. Nah, seperti apa kreativitasnya supaya ada pembeda seperti katanya Kak Zam tadi, ada inovasi di sini supaya beda dari yang lain gitu kan. Atau bisa tahu kan mungkin banyak orang yang jualan seperti Kak Oci gitu ya, produknya sama, tapi ada sesuatu yang berbeda, inovasi yang lain daripada yang lain mungkin di situ ya. Yang seperti apa kira-kira inovasinya Kak Oci? Inovatif dan kreatif. Nah, inovatif dan kreatif. Untuk kreatif dalam produk yang saya jalankan ini, dari nama brandnya juga Pak, kita ngambil kita ngambil nama brand dari khas Sasak banget. Oh gitu ya? Ya, khas Sasak banget. Jadi kan orang banyak yang buat produk yang seperti Oci buat, tapi untuk nama brandnya mempunyai ciri khas Pak. Oh gitu Mempunyai ciri ya? khas ya. Mempunyai ciri khas. Nama Sasak dari brandnya kan namanya Pawadina, boleh kita sebut Pak? Oke, boleh, nggak apa-apa. Dari brandnya kan Pawadina, jadi pawonnya itu kan Oci ambil dari kata pawon, itu kan dapur Pak. Terus dari Ina itu rasa sayang kita ke ibu gitu, kita ambil Pawadina, Ina itu jadi ibu. Nah di sana saya berinisiatif untuk mengambil nama brand atau membuat brand di nama produk saya itu Pawon Ina Pak. Terus untuk inovasinya di produk saya banyak Bu. Di produk saya mempunyai berapa produk? Ada ikan cakalang juga termasuk. Nah di ikan cakalang itu yang kita tahu kan ikan itu banyak mengandung vitamin gitu. Sama sambal cengkeh atau sambal gero ini kita utamakan karena dalam ikan itu kan banyak mengandung vitamin juga. Jadi konsumen kan berpikir, oh ini punya vitamin juga untuk ikan cakalangnya gitu. Kalau Kak Zam gimana? Kreatif dan inovasi. Ya, kreativitas dan inovasi yang tentunya kan karena saya usahanya di bidang jasa desain ya. Kata desain aja kalau nggak kreatif mungkin nggak bisa jalan ya. Dalam usaha itu kan kita harus memang menggali diri kita. Jadikan suatu usaha itu menjadi hobi. Itu akan makanya di saat menjadi hobi kan bisa jadi teman gitu kan. Nah terkait kreatif, nah bagaimana kita membuat sesuatu desain, misalnya desain itu salah satunya kan vektor yang kita ketahui. Vektor banyak berbagai macam desain Pak, vektor, WPAP yang sering kita tahu, dan banyak kan tipe-tipe desain itu. Jadi bagaimana kita kolaborasikan, saya sering sekali kolaborasikan antara dua teknik desain Pak, antara vektor dan WPAP. Bagaimana teknik ini bisa berkolaborasi, ini menjadi salah satu kreatif ya di bidang jasa saya. Kemudian untuk inovasi itu sesuatu yang baru. Tentu dengan kreativitas kita sendiri itu menjadi inovasi untuk kita gitu kan, menjadi pembeda atau hal yang baru dibanding dengan jasa-jasa desain yang lain. Gitu Pak. Ya. Oke ya. Baik. Ini luar biasa ya. Luar biasa dari Kakak Oci dan Kak Zam ini terkait dengan usaha yang mereka usahakan gitu ya. Nah ini usahanya ini kan mungkin adik-adik gitu ya juga ada yang punya usaha, dan ya bisa juga ya kayak Kak Oci dan Kak Zam ini bisa kita usahakan seperti mereka gitu ya. Nah untuk perkembangan usahanya yang seperti apa sih sekarang gitu ya, perkembangan usahanya ini gitu sampai sekarang ini gitu ya, terkait dengan usahanya yang sekarang yang sedang diusahakan ini gitu ya. Perkembangan usaha yang saya jalankan
kan saat ini kan Pak, Oci baru mulai baru 2 bulanan kayaknya. 2 bulan? Ya, 2 bulan, dan alhamdulillah kalau kita mencoba atau berusaha, insya Allah, alhamdulillah sekarang saya banyak reseller. Saya juga nggak nyangka Pak, banyak reseller. 2 bulan ya? 2 bulan. Luar biasa. Jadi ada harus Biasa. mencoba, jangan takut kalau punya usaha, harus berani mengambil resiko Pak juga. Dosen-dosen juga bisa menerima produk yang Oci jalankan untuk Bahkan dosen-dosen UTM juga Alhamdulillah, banyak gitu ya? banyak. Biasa. Wah, luar biasa gitu ya. dan sebelumnya kan belum dikenal, terus pas Oci ditahu punya usaha, dan alhamdulillah sekarang punya reseller di Sumbawa besar, Kalimantan Timur juga ada. Kalimantan? Kalimantan Wah, Timur luar juga biasa ya, ada. sampai kayak Kalimantan. Kalimantan Timur juga ada, Sumbawa, dan belum juga Lombok Pak. tapi untuk ke pusat oleh-oleh kita masih berusaha untuk bisa kita taruh produknya. Iya, tapi orientasinya pasti Iya, Pak. Kak selalu punya orientasi ke depan seperti itu gitu ya. Wah, luar biasa kan. Kalau Kazam seperti apa sekarang? Perkembangannya ya, perkembangan usahanya yang kayak Oci tadi udah 2 bulan merintis usahanya, tapi sekarang sudah punya reseller yang luar biasa begitu ya. Kalau Kazam di bidang jasa ini seperti apa? Kalau saya sejarah ya, bisa dikatakan sejarah. Saya memulai merintis usaha ini mungkin dari setelah SMK. Karena saya setelah lulus Lama SMK berarti ya? setelah lulus SMK saya kerja 1 bulan dulu di salah satu perusahaan digital printing. Saya 1 bulan. Nah setelah itu saya masuk kuliah ke sini, jadi saya berhenti. Jadi sembari saya kuliah, saya mengerjakan banyak usaha di bidang desain, misalnya spanduk gitu, banner, sering saya editan dan lain sebagainya. Dan sekarang saya lebih fokus ke desain vektor dan CV. Nah, terkait perkembangannya, alhamdulillah diterima oleh banyak orang. Bukan apa-apa sih, mohon maaf, terutama terkait CV ya. Terkait CV itu orang yang buat itu orang-orang luar biasa. Ada yang profesor, ada yang dari kuliah di UI, dan akan di saya itu saya menerima kayak bisa apa ya, mau seperti apa gitu, CV-nya seperti apa, ada apa ya istilahnya, bisa request gitu, bisa request. Kadang ada yang mau pakai bahasa Inggris dan itu luar biasa. Jadi saya lihat di sini diterima oleh orang, ada yang profesor, ada yang kuliah di UI dan ITB, itu luar biasa ya. Biasa. Seperti itu. Tapi memang udah agak lama gitu ya. Udah Agak lama lama. untuk merintis usaha ini. Tidak kayak Kak Oci tadi ya, baru 2 bulan tapi sudah seperti itu perkembangannya luar biasa. Baik, ini Kak Zam, Kak Oci, mungkin pertanyaan terakhir ini pun hasil dari diskusi minggu lalu dari adik-adik itu banyak sekali yang bertanya gitu ya. Adik-adik yang semester 1 sekarang banyak sekali yang bertanya terkait dengan status mereka sekarang kan mahasiswa. Kak Zam dan Kak Oci juga mahasiswa gitu ya. Nah, pertanyaan dari adik-adik itu banyak begitu gitu ya. Apa sih usaha yang bisa kita coba gitu ya? Walaupun kita ini masih status mahasiswa, tapi kita seperti Kak Zam ini gitu, masih bisa berusaha gitu. Selain dari usaha yang Kak Oci dan Kak Zam usahakan gitu, apa saja yang bisa kita usahakan walaupun kita masih statusnya mahasiswa gitu kan ya? Nah, Kak Zam seperti apa ya teman-teman? Pertama yaitu kita harus lihat peluang ada. Jadi kita harus masuk ke peluang itu. Bagaimana memanfaatkan peluang. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini atau di masa saat ini banyak sekali sebenarnya peluang, tapi bagaimana kita menjadikan peluang itu menjadi terobosan bagi kita. Nah, dan prinsip saya itu orang lain bisa, kenapa kita tidak? Seperti itu. Jadi itu yang menjadi penyemangat buat kita. Terkait kita mahasiswa, kok kita, bagaimana kita menjalankan usaha? Jadi malahan kita mahasiswa itu bagaimana kita supaya ya mandiri lah, seperti itu ya, mandiri. Jadi buatlah usaha itu seperti yang saya katakan awal tadi itu, jadikan usaha itu menjadi hobi kita. Jadikan, cari dulu apa kelebihan kita, bidang kita apa, dan
setelah kita mencari keahlian dan bidang kita seperti apa dan peluangnya seperti apa, seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan peluang, ya tidak ada salahnya dicoba dan jangan pernah takut gagal. Seperti itu. Ya. Gimana kalau Kak Oci? Kira-kira apa sih ya, usaha yang bisa juga, ya usaha yang lain yang bisa adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang baru semester 1 walaupun status mahasiswa bisa juga berusaha seperti Kak Oci atau Kak Zam ini? Nah, untuk kan sekarang di masa pandemi kita lihat untuk yang diutamakan pas saya browsing Pak, di sana tuh yang diutamakan untuk kita buka usaha di masa pandemi itu yang cocok UMKM seperti yang saya jalankan atau Oci jalankan gitu. Terus kalau untuk adik-adik juga kan bisa membuka usaha seperti online shop Pak, atau UMKM atau membuat snack atau mungkin adik-adik juga mempunyai ahli di bidang membuat snack itu Pak. Ada lagi Kak Oci? Usaha yang bisa diusahakan oleh seluruh lah gitu ya. Kita ngomong global itu umum gitu ya. Semua orang juga punya peluang untuk membuka usaha ini gitu. Walaupun masih status mahasiswa gitu ya. Intinya kan walaupun kita mahasiswa gitu ya, kalau memang kita punya bisa memilih waktu kita gitu ya, mengimbangi kapan kita harus belajar dan kapan kita memang harus fokus pada usaha kita gitu ya. Ya kenapa tidak kan? Nah mungkin itu yang pengen adik-adik tahu juga, karena Kak Oci dan Kak Zam ini sendiri yang langsung gitu ya, sudah mahasiswa semester sekian gitu, semester 5, tapi bisa juga buka usaha gitu, kuliah sambil berusaha dan sampai resellernya itu sampai luar biasa tadi gitu ya, udah berkembang. Begitu juga dengan Kak Zam gitu ya, yang suka dengan desainnya itu orang-orang yang hebat gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan terkait dengan pertemuan di mata kuliah Entrepreneurship 1 ini gitu ya, terkait dengan fungsi dan prinsip seorang entrepreneur atau entrepreneurship itu gitu ya. Intinya kan optimis ya, optimis, jujur gitu ya, pantang menyerah ya, punya kreativitas ya, inovasi gitu ya. Bisa melihat peluang pasar dan segala macam gitu ya. Nah, baik, itu saja yang perlu saya tanyakan ke Kak Oci dan Kak Zam gitu ya. Semoga usahanya lancar gitu ya. Terus tetap semangat gitu ya, melaksanakan usahanya, menjalankan usahanya. Begitu juga dengan kuliahnya ya. Jangan karena sekarang sudah banyak resellernya, kemudian usaha jasanya sudah berkembang gitu ya, akhirnya lupa kuliah gitu ya. Tapi IP tidak anjlok gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu yang kita harapkan gitu ya. Nah begitu juga dengan adik-adik nanti gitu ya. Seperti ya paling tidak bisa melebihi Kak Zam atau Kak Oci gitu ya di dalam harus membentuk usaha baik itu jasa maupun produk gitu ya. Baik, itu saja ya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang keliru, yang salah gitu ya terkait dengan apa yang saya tanyakan gitu ya. Tapi jangan lupa untuk di sisi terakhir ini, salam entrepreneurship 1 ini ya. Salam cerdas, berintegritas dan bertakwa waras.